Halo Sobat Bintang, kita ketemu lagi di program Sapa Kita. Dan tamu kita kali ini adalah seorang petani dan juga pengusaha buah naga. Halo, selamat datang Pak Edi. Halo, selamat sore Mas. Oh, selamat sore ya. Ini sudah sore ya? Sore. Dengan Pak Edi Purwoko. Edi Purwoko, tapi biasa disebut Edi Lucy. Loh, kenapa kok disebut Edi Lucy? Karena dulu saya membuat Facebook pertama itu Edi Lucy dan aktif di media sosial dan orang-orang biasa memanggil saya Edi Lucy. Edi Lucy itu nama istri saya. Oh, Edi Lucy. Iya. Pak Edi sama Bu Lucy ya. Ya. Pak Edi Purwoko dari Panaba. Panaba itu apa sih, Pak? Panaba itu petani buah naga Banyuwangi. Yang tentu ini adalah grup atau paguyuban terbesar di Banyuwangi untuk kapasitas buah naga. Panaba, paguyuban petani Buah naga Banyuwangi. Banyuwangi. Berarti pesertanya seluruh Banyuwangi dong? Ya, jadi Panaba itu adalah grup petani yang anggotanya seluruh Banyuwangi. Yang dari mulai Banyuwangi paling utara hingga Banyuwangi paling selatan itu ada. Jadi tidak per wilayah, tetapi menyangkup seluruh wilayah Banyuwangi. Seluruh Banyuwangi ya. Ada berapa anggota ini, Pak, yang aktif? Dulu awalnya kita tahun 2016 itu terbentuk itu ada ribuan, Mas. Saya lihat itu ada 4.000. Kemudian semenjak saya menjadi ketua pada tahun 2017 itu saya menjadi ketua, itu saya seleksi khusus untuk orang yang Banyuwangi. Jadi saya seleksi itu menjadi sekitar nggak sampai 1.000. Kemudian kita seleksi lagi adalah petani yang Banyuwangi, yang buah naga maksudnya. Oh iya. Petani buah naga yang Banyuwangi. Kita seleksi lagi ada sekitar nggak ada 500. Kemudian kita seleksi lagi yang aktif, maksudnya yang bisa kita untuk sharing atau petani yang benar-benar maju. Itu sekitar hingga sekarang sekitar 200-an orang. 200 itu aktif nanam buah naga. Aktif di buah naga, aktif sharing sama kita, aktif di kegiatan kita, di kopdar maupun di acara-acara kita, dan kita instan ada grup WA untuk bisa komunikasi dengan mereka. Oke, kemudian Panaba ini konsennya di apa sih, Pak? Menanam naga atau menjual buah naga? Panaba ini konsen di sebenarnya awalnya adalah petani. Kita konsen di pertanian, di produktivitasnya, cara merawat yang benar. Tetapi memang tanpa pedagang kita nggak akan sukses seperti itu. Oh iya. Jadi di Panaba itu ada petani-petani yang maju, yang ingin maju, dan juga pedagang-pedagang yang luar biasa bisa kita ajak untuk bertransaksi dengan pasar. Karena tanpa pedagang itu kita malah akan dimanfaatkan oleh pasar. Jadi pedagang kita yang di Panaba itu tahu situasi di Banyuwangi. Ibaratnya kalau di Banyuwangi ini stok tipis, mereka akan bertransaksi ke pasar. Ayo harga dinaikkan, seperti itu. Tetapi kalaupun pedagang buah naga di Banyuwangi ini over, mereka juga ingin menyelamatkan harga. Dengan caranya adalah tidak mengirim banyak di pasar. Walaupun over, kita atur pengiriman. Terus buah naga kan kalau sudah panen kan nggak bisa ditahan, Pak? Ya bisa. Kalau di Panaba bisa. Oh, di Panaba bisa. Ada. Gimana caranya? Nah, ya tentu kita di Panaba itu kita gini. Buah naga itu adalah gini rumusnya. Buah naga itu Banyuwangi adalah satu-satunya pemasok terbesar di buah naga di Banyuwangi. Dan tentu ketika di Banyuwangi ini kosong, buah naga di Indonesia itu kosong. Dan kita itu tahu karena anggota kita itu wilayahnya seluruh Banyuwangi tahu wilayahmu bagaimana. Masih banyak enggak kan seperti itu. Nah, nanti ketika ada bunga itu bisa diprediksi kok, bunga muncul ini kawinnya tanggal ini akan over di zona ini. Itu bisa sekian, bisa diprediksi. Nah, itulah tugas kita di Panaba. Makanya ada prediksi harga di Panaba, tanggal ini akan banyak, tanggal ini akan mahal. Maksudnya banyak naga, kalau kita tahan akan mendapatkan mahal. Nah, makanya di situ petani yang Panaba itu kita edukasi, jangan jual di ketika over. Untuk Panaba kita larang untuk jual itu. Biar yang di luar Panaba aja yang tidak tahu ilmunya biasanya akan terjadi kalang kabut di zona itu. Kalau orang-orang di Panaba itu biasanya tidak akan menjual di zona itu, nunggu beberapa hari. Yang tentu stok buah naga kosong, yang otomatis harga juga akan meningkat. Oh, karena teman-teman dari Panaba memang sudah tahu petanya ya? Itu tahu, ada prediksi harganya. Makanya buah naga itu kalau ibaratnya 1 Desember itu berbunga, itu seluruh Banyuwangi itu berbunga.
Karena bunga yang musim, bukan musim. bunga yang karena di lampu ya. Nah, itu nanti kita ngomongin ke sana lagi, ada sejarahnya. Oh iya. Jadi adalah begitu. Makanya kalau pedagang-pedagang di Banyuwangi itu biasanya mereka itu kalau ketika over, mereka itu akan mengurangi pengiriman. Yang kirim biasanya pedagang-pedagang di luar Wanaba. Iya. Ya. Nah, kemudian itu adalah salah satu cara biar pasar itu tidak manja. Biasanya pasar itu kalau buah naga banyak atau over, mereka itu manja dengan menurunkan nota, menurunkan harga. Pasar itu. Nah, dengan pedagang kita yang sudah tahu kalau kita tahan berapa hari akan naik, nah, itu akan membantu petani untuk bisa menahan harga agar tidak jatuh terlalu dalam. Ada triknya supaya harga di Panaba ini tetap dapat harga yang masih bagus ya? Seperti itu. Kemudian kegiatan dari Panaba apa saja ini Pak? Panaba itu luas ya. Kita memang awalnya kita fokus di pertanian. Kemudian berjalannya waktu banyak kegiatan sosial yang kita lakukan. Contohnya? Seperti kita punya acara berburu duafa. Berburu duafa itu kita mulai tahun 2018, yaitu hanya skala teman aja. Ayo kita mencari duafa di daerah-daerah untuk kita santuni. Itu awalnya. Kemudian pada berjalannya waktu, kita malah sekarang bingung menyalurkan dana tersebut. Karena banyak sekali orang-orang yang nyumbang di Panaba itu saldonya banyak. Sedangkan kita adalah orang-orang yang sibuk. Dan kita setiap kegiatan itu kalau saya inginnya adalah kekompakan karena kita tanggung jawab pada donatur. Pasti kita akan melakukan itu dengan kompak. Kita cari yang kompak, ayo kita bareng-bareng untuk menyalurkan dana ini. Dan acara kita itu biasanya sudah pasti kita tayangkan di salah satu TV Banyuwangi. Itu pasti setiap kita kegiatan pasti akan tayang di sana. Kemudian ada lagi yaitu buka bersama, dan di situ nanti akan kita menggunakan anak-anak yatim. Itu. Kemudian ada lagi Kopdar Panaba. Kopdar Panaba ini kita adakan 2 kali dalam setahun. Biasanya itu di awal perlampuan Buah Naga dan di awal musim. Jadi untuk membuat strategi baru, kita share ilmu baru yang kita temukan di perjalanan waktu dan bagaimana persiapannya kita untuk mengarungi musim yang akan datang. Oke. Kita kembali ke awal. Tadi saya lupa menanyakan sejarah dibentuknya Panaba itu inspirasinya dari mana sih Pak? Jadi dulu banyak Buah Naga itu terlalu mudah di Banyuwangi. Terlalu banyak melimpah gitu ya? Perawatannya mudah sekali. Oh iya. Sangat masih mudah. Awal-awal musim ya? Awal-awalnya nanam di Banyuwangi itu mudah sekali tanpa ada penyakit, tanpa pemupukan yang seperti sekarang. Itu pokoknya nanam dipupuk apa aja. Pokoknya ditandur, tanpa cacar, tanpa apapun. Kemudian tahun 2015 itu terjadi yaitu namanya cacar. Penyakit pertama yang menyerang Buah Naga. Itu epidemi, ibaratnya seluruh Banyuwangi terjadi itu. Saya pun bingung, aduh cacar gimana? Kita bisa mengeluarkan buah, tetapi kalau ketika berbuah itu akan jelek, cacar itu. Kemudian kita nyari lah banyak sekali lah gitu, dan di situ kita dimanfaatkan oleh para pedagang, apalah obat-obat itulah untuk cacar itu cacar. Tapi kemudian itu nggak berhasil. Akhirnya kita mencari. Saya ada menemukan, malah saya bukan pendiri ya, ada pendirinya. Ada Panaba, saya bergabung. Kemudian di Kopdar itu saya sengaja datang dari tim Kampung Naga. Kalau kampung saya disebut Kampung Naga biasanya. Di mana itu? Di daerah Bulurejo, Tambarjo, Purwoharjo itu adalah cikal bakal perkembangan Buah Naga di Banyuwangi awalnya memang di daerah jenengan Tambarjo. Awalnya di situ. Terus kemudian kita datang, kita mau cari ilmu sebenarnya. Nah, ternyata ya masih junior semua ternyata. Akhirnya kita sharing, karena banyak orang, banyak kepala, pasti akan suatu masalah pun pasti akan terpecahkan. Kita sudah menemukan formula untuk menanggulangi cacar tersebut. Terus akhirnya ketemu. Solusinya seperti apa? Dulu cacar itu kita pertama kan mumet ya, ibaratnya musibah ini, Buah Naga akan selesai ini. Nah, ternyata ketika kita menemukan itu ternyata anugerah. Dengan adanya cacar, maka penanaman Buah Naga besar-besaran di Banyuwangi berhenti.
Oh iya. Karena wedi dengan cacar. Ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya ya. Kemudian ya itu tadi akhirnya Pak Naba bisa menyelesaikan itu. Yang terjadi adalah untuk penanggulangan cacar bukan pada obat ternyata. Ternyata pada penanganan yang benar. Oh. Ada rumusnya. Tanpa ada cara nyemprot yang benar itu. Kebanyakan orang-orang itu tahu obatnya gitu, tapi cara pengaplikasiannya yang salah. Kekeliruannya di mana itu? Jadi gini, kita harus tahu cara cacar itu nyerang di buah naga itu pas apa, di apa. Ternyata yang diserang di buah naga itu adalah yang terlemah. Yang terlemah di buah naga itu adalah sulur baru, tunas baru maksudnya. Oh iya. Kemudian buah muda. Kemudian dari hijau ke merah. Oh sudah buah dari hijau menuju ke matang itu ya? Mau matang. Iya. Yang terlemah di buah naga ada 3 itu. Sulur baru, buah baru, dan menjelang ke merah. Nah, dan di zona-zona itu kalau bisa penyemprotan fungi fokus di lokasi itu. Oh, kalau ada sulur baru, semprot sulur. Kalau ada buah baru, semprot buah. Kalau ada waktu semburan, kalau nggak curah hujan tinggi nggak masalah sih. Kalau hujan tinggi seperti ini, kalau ingin aman semprot lagi, fokus di buah. Nah, kebanyakan orang-orang itu gini, saya itu juga nyemprot kok, seperti itu kan. Tetapi mereka salah, mereka nyemprot semua, tapi tidak fokus apa yang seharusnya kena. Oh iya, sebenarnya sepele, tapi kalau nggak tahu ilmunya justru malah keliru. Nah di situ. Iya. Sebenarnya fungi aja apa saja bisa. Cari aja yang paling murah. Tetapi kalau pengaplikasiannya benar akan selamat. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Yang rasanya pas, diaplikasikan efektif gitu ya. Itu. Jadi ngobat itu nggak perlu sampai kadang ada orang ngomong, wah aku naik ngobat sampai tak dusi seperti itu. Iya. Tetapi pengen kena cacar itu salah. Nggak usah didusi, nggak usah dimandiin semuanya. Yang penting kena sulur yang pas. Ya sulur muda yo penono wis. Buah muda penono itu kalau batang tua nggak akan kena cacar. Oh gitu ya? Nggak akan kena cacar. Ini ilmu didapatkan hasil riset sesama petani buah naga di Banyuwangi. Iya betul. Akhirnya di otak-adik Maduk ketemu resep yang seperti itu ya. Betul. Akhirnya sampai sekarang diaplikasikan masih tetap sama. Masih seperti itu. Kalau itu diaplikasikan yang benar, saya yakin kebunnya akan selamat. Oke. Dari 200 petani yang aktif ini yang paling banyak wilayah mana nih? Yang tentu yang zona-zona buah naga ya, yaitu Tegal Trimo, Purworejo dan Pesanggaran. Kawasan selatan Banyuwangi ya? Kawasan selatan. Yang memang sentralnya buah naga. Sentralnya buah naga. Oke. Kalau sekarang harga buah naga berapa sih, Pak? Apanya? Harga buah naga. Harga buah naga hari ini sempat turun ya kemarin ya karena kalang kabut ya karena ya itu tadi hari ini di 56 5.000 tapi di luar Panaba ada yang kemarin sempat jatuh di 4.000 sih tapi sekarang sudah naik lagi di 56 kalau orang Panaba belum ngeluarin masih ditahan dulu dan tentu nanti karena kita tahu ya di belakang ini nggak ada buah lagi loh. Setelah ini? Tidak ada. Makanya pasti kalau kita tahan pasti akan mahal. Gitu. Oh berarti kalau bulan Desember ini buah yang waktu musimnya atau buah yang karena di lampu? Jadi gini, sebenarnya memang buah naga itu tanaman musiman ya. Itu 6 bulan panen, 6 bulan tidak panen. Tapi berjalannya waktu kita menemukan perlampuan. Dan buah naga yang sudah di lampu, walaupun di musim kalau tidak dinyalakan, itu tidak akan keluar lagi. Oh, treatmentnya memang sudah kalau sudah kecanduan lampu, kalau nggak di lampu walaupun musim nggak bunga lagi. Sebenarnya kalau di musim sih bedanya, kalau di luar musim mungkin 4-5 jam ya. Iya. Kalau di musim 2 jam saja cukup. Itu. Kemudian sejarah buah naga di lampu itu memang berasal dari Panaba. Ini juga perlu apa namanya ya? Perlu dijawab juga ini. Mungkin katanya banyak yang ngomong ini dari Vietnam atau dari Thailand. Saya malah memperkirakan mereka itu malah meniru kita. Oh gitu ya. Padahal karena perlampuan kita itu sangat awal sekali ya. 2013 kita sudah mencoba. Karena kita itu memang petani, nggak berpikir bagaimana kita nggak mematenkan itu kemudian. Pokoknya kita bereksperimen, kita lampu. Kemudian ada teman tanya,
begini, akhirnya meluas sampai sekarang. Dan waktu itu pun juga banyak sekali anak-anak PKL, anak-anak akademis yang meneliti itu. Mereka juga bertanya pada kita juga nggak berpikir ini besok akan seperti itu, nggak berpikir. Artinya yang kita pikir adalah kena lampu bisa berbuah, nggak berpikir sampai mematenkan atau bagaimana, nggak berpikir. Terus sampai sekarang dipatenkan nggak? Nggak. Karena begini, itu simpang siur sekali. Sumbernya dari mana sih ini? Seperti itu. Iya. Nah, ada yang katanya begini, tapi saya malah lihat ini yakin adalah penemuan petani buah naga Banyuwangi. Utamanya di mana, Pak? Ya, ini karena analisa loh ya. Analisanya gini. Tahunya orang kan di lampu kan. Ya. Tapi nggak tahu kenapa di lampu. Ya, sejarahnya dari mana? Yang punya ide pertama itu siapa? Syarat buah naga berbuah itu adalah kena sinar matahari lebih dari 12 jam per hari. Iya. Kalau di musim antara Agustus dan Februari itu matahari di selatan Katulistiwa. Ya. Berarti sinar siang lebih panjang. Ya. Dan itu mencukupi untuk buah naga berbuah karena lebih dari 12 jam. Ya. Tetapi kalau sudah di Maret hingga Juli, ketika matahari di utara Katulistiwa, siang menjadi pendek. Berarti untuk syarat buah naga berbuah berarti kurang. Ya. Jadi harus ada penambahan sinar matahari. Sinar tentu adalah salah satu lampu yang menyerupai matahari, yaitu kuning. Rekayasa berarti ya. Rekayasa itu. Jadi tidak sembarang lampu sih gitu. Dan dulu kita awal-awalnya memang ya karena kita di enek-enek nih ibaratnya. Jadi pokoknya lampu kuning. Mulai sejarahnya juga panjang tuh. Lampu yang dop yang biasa itu pertama. Pertama ada dop yang 5.005 watt itu kan, yang panas itu pertama. Kemudian kita pakai yang lilin, spiral kuning. Iya. Nah, kemudian ada lagi penelitian yaitu LED yang seperti layangan itu ya. Oh iya. Nah, itu ternyata itu kalau saya oke lah, tapi kurang efektif menurut saya karena apa ya, kurang maksimal. Satu, kedua itu adalah banyak biaya ketika terapunya ada terapu terapunya kalau dayanya tidak stabil bisa meledak, itu nanti malah berakibat menjadi biaya banyak. Kemudian kembali lagi kepada setelah spiral LED, kemudian kembali ke LED yang sekarang ini. Yang sekarang ini adalah LED apa ya? LED memang yang lampu seperti ini. Lampu-lampu bicar LED seperti ini. Dan di situ Panaba sekarang sudah mengeluarkan merek itu juga. Artinya jual lampu juga? Iya, jual lampu juga. Kerjasama dengan perusahaan? Langsung perusahaan lampu. Jadi gini, kita sudah terbiasa tertipu. Tertipu di? Maksudnya beli lampu tertipu? Ya obat, ya pupuk, ya lampu. Ibaratnya yang tidak seharusnya kita lakukan. Seperti waktu kita cacar. Iya. Cacar itu harusnya fungi, tetapi karena kita itu manut sales, obat itu terpakai. Iya. Kemudian lampu obat juga seperti itu. Biasanya akhirnya kita juga nggak. Pupuk pun juga seperti itu. Ternyata ada di buah naga itu ada spesifikasi yang harus dilakukan, yang diberikan pada buah naga. Iya. Seperti pupuk adalah yang kadarnya seperti ini untuk berbuah. Yang seperti ini untuk waktu kita melakukan sumlur. Kemudian juga untuk cacar juga spesifikasinya fungi. Jangan ini nutrisi dikasih untuk cacar, pasti juga nggak akan. Kalau orang nggak tahu, ibaratnya cacarmu semprotan iki, padahal itu nutrisi, bukan fungi, seperti itu. Di perlakuan pun juga seperti itu. Kadang lampu rumahan dan seperti itu. Awal-awalnya lampu rumahan kita pakai di kebun buah naga seperti itu. Nah, di sini kita ingin mencari sebuah kepastian di lampu juga. Maka kita bekerja sama dengan perusahaan lampu yang spesifikasinya khusus untuk buah naga. Yang dibuat khusus untuk buah naga. Jadi yang pertama adalah sinarnya itu yang paling mendekati dengan matahari. Karena memang perlampuan ini adalah rekayasa seperti matahari. Kita harus bisa memproduksi buah sinarnya yang seperti matahari. Itu pertama. Kedua, sekarang ini permasalahannya adalah voltase di zona-zona lampuan itu ngedrop. Karena terlalu banyak yang masang. Iya. Sedangkan trafo
dari PLN belum ditambah. Itu kalau malam waktu pas musim itu nyala itu ngedrop. Nah, maka dari itu adalah lampu Panaba ini adalah keunggulannya. Salah satunya adalah bisa nyala sempurna di voltase rendah. Itu. Ini memang sudah disetting dari perusahaan. Sudah. Ini memang sebelum ini diberikan ke Panaba, saya yang minta seperti itu. Spesifikasi yang khusus spesial. Biasanya itu lampu-lampu itu biasanya adalah 135 atau 140 hingga 220 kan seperti itu. Iya. Kalau lampu Panaba ini di 85 di bawah 100 voltase itu masih nyala sempurna. Oh, voltase itu. Kemudian ada keunggulan lain yaitu adalah material. Karena memang lampu buah naga itu untuk perkebunan tentu akan sering bersentuhan dengan matahari dan hujan. Ya. Tentu materialnya harus bagus. Oh iya. Kemudian lem-lemnya itu harus kuat itu. Dan satu lagi adalah anti petir. Loh, ada pandangan petirnya juga. Ada chip anti petir. Dan lampu Panaba ini karena memang instalasinya biasanya memakai tegangan tinggi ya, ini sangat penting sekali. Itu. Dan satu lagi adalah anti maling. Nah ini ini gimana? Ada alarmnya atau gimana kalau bisa anti maling gitu? Anti maling. Jadi gini, hak dari lampu Panaba adalah Panaba. Mereknya namanya Panaba. Namanya Panaba. Wah ini. Nah, makanya dan semua yang beli lampu ini terdata di Panaba. Jadi kebun yang tidak ada di daftar Panaba, ada lampu Panabanya, berarti itu adalah hasil kejahatan, pencurian. Dugaan ya. Ya bisa kita cari. Dugaan, ibaratnya Mas lampu hilang, kita cari di kebun. Nemok niki ning kebune wong kita tuku enggak sito, ada enggak di data. Kalau enggak ada di data berarti tanya orang, kowe entuke kondi. Kamu dapatnya dari mana? Pasti orangnya akan kebingungan. Dan itu saya yakin 90% pasti hasilnya murni. Karena nggak ada di data Panaba. Iya. Karena nggak kejadian lampu Panaba dicuri itu. Belum. Kayaknya mereka akan berpikir 2 kali atau 3 kali bahkan. Iya. Iki nek tak curi, tak dol. Pasti ketawa. Kan pasti ketawa. Soalnya ada mereknya. Gak ada Panaba. Kemudian tak pasang ning kebun, nek konangan. Nah, pasti akan ya kan? Ibaratnya ditekoki sing duwe lampumu Panaba kowe tuku ning ndi? Kene kae ibarat cari orangnya di data enggak. Karena di Panaba itu cara distributornya itu per wilayah ya. Iya. Di Sanggar itu orang Panaba nanti akan menghandle. Tegal Timur ada orang Panaba yang menghandle. Dan mereka akan mendata. Kalau ada masalah saya tanya. Ibaratnya Tegal Timur ya, datamu sopo? Kalau orang ini punya lampu Panaba tetapi tidak ada di data, berarti orang ini perlu permasalahan. Dipertanyakan. Nah, di situ. Terus keunggulan kalau pakai lampu dari Panaba apa saja ini? Yang satu kualitas, kepastian, dan yang 3 adalah ekonomis. Jadi tidak memberatkan untuk pemasang awal. Masih murah untuk kualitas sebagus ini. Kalau harganya dibanding kompetitor lain? Saya masih paling murah. Masih paling murah karena masih di bawah 15.000 ya. Kalau 8 watt itu 11.500, yang 10 watt itu 13.000, yang 12 watt itu 14.500. Itu kita nggak bisa untuk ibaratnya kompetitor lain tiba-tiba menurunkan harga karena mereka itu sekarang sedang gelisah ketika ada lampu Panaba ini. Kita nggak bisa menurunkan harga di bawah itu karena kita kualitas. Saya lebih baik bertahan di zona di harga ini daripada saya menurunkan kualitas. Kalau saya. Karena saya kira dengan harga segitu sudah bagus sekali untuk kualitas buah naga loh. Dan ini mengapa kita murah? Karena kita kerjasamanya langsung dengan pabrik. Oh, berarti langsung distributor ya? Jadi tidak ada perantara distributor yang panjang yang akan menambah biaya produksi. Itu. Iya. Kalaupun ingin dites, ayo tes-tesan berani saya. Ada ini ya. Ibaratnya kalau ingin pembeli mas, aku pengen ngetes lampu Panaba, ayo datang ke rumah. Iya. Saya carikan, saya ada alat tes yang lengkap semua. Dibongkar, ayo mesinnya gitu. Intinya berani diadu lah lampu dari Panaba ini. Berani karena kita apa adanya. Kita lahir dari orang-orang yang ingin memajukan buah naga di Banyuwangi. Dan saya tidak ada unsur untuk menipu demi sebuah keuntungan. Malah sebagian penjualan dari Panaba ini kita alokasikan untuk sosial.
Seperti tadi santunan tadi. Santunan itu memang sudah niat kita. Oke, sekarang lebih ke spesifik ke Pak Edi ini punya lahan buah naga berapa hektar ini Pak Edi? Awalnya dulu saya itu cuma seperempat. Seperempat hektar ya? Sekarang sekitar 45. 45 hektar? Iya. Waduh, ini sudah juragan ya? Kita sejarahnya juga panjang sih. Gimana? Bisa Sejarahnya dibagi juga ceritanya? panjang. Jadi gini. Sebagai inspirasi aja lah. Nah, awal-awalnya juga kita dulu pertama nanam buah naga itu bingung mas jualnya mas. 2010-2011 lah. Awal-awal berarti ya? Awal-awal. Itu aja hanya kita jual 1 kintal itu seharian antri di pengepul. Seharian, benar. Iya. Nah, kemudian kita berpikir kelanjutannya itu bagaimana buah naga ini kalau cuma begini. Padahal ini saya kira harganya seperti ini, produktivitas tinggi. Kalau orang-orang nanyum, sebenarnya sepiye ini pasarnya. Bisa payu enggak? Dua enggak bisa jual. Nah, makanya dari itu saya titip ke pedagang-pedagang melon, pedagang jeruk yang biasa yang ngirim luar kota. Itu dititipin sekintal. Kenal nih pasarmu. Kenal nih pasarmu. Karena sebelum buah naga ini ada, Banyuwangi sudah dikenal dengan produk multi yang berkualitas. Semongko, jeruk, lombok, melon, buah-buahan itu sudah terkenal dan mereka sudah menembus pasar-pasar itu. Nah, setelah kita titipin ternyata welcome sekali. Semua pasar malah minta lagi lundin. Akhirnya ya jawabannya sekarang ini. Yang dulu itu awal 10 tahunan lalu, lebih 10 tahunan itu 1 kintal aja sehari. Sekarang berapa ton pun habis. Sekarang itu 100 ton lebih buah naga itu keluar dari Banyu tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari. Berarti kalau pakai lampu nggak ada musim berarti ya? Kalau pakai lampu nggak mengenal musim. Iya. Kalau sekarang ya masih ini juga belum banyak yang tahu sih. Kalau sekarang sih kayaknya sebagian besar pemain lampu akan mematikan lampunya karena menganggap sekarang itu musim. Desember itu ya. Tapi saya masih menyalakan hingga sekarang. Karena ya itu tadi ingin panen tiap bulan. Dan kita harus bisa membaca situasi. Seperti sekarang ini kita harus bisa membaca situasi ibaratnya. Sekarang ini kan full ya di tanaman itu sekarang full buah. Saya yakin nggak akan keluar bunga lagi secara musim kalau buah itu belum dipetik. Apalagi sekarang pupuk mahal. Maka dari itu saya berani menyalakan ini nanti bunga yang keluar ini nanti akan panen ketika orang-orang itu nggak punya. Dan di bulan 2. Bulan 2. Itu pasti akan mahal lagi bulan 2 besok. Itu tahu karena mempelajari dari musim ke musim. Nah, sudah ngelontoh ya. Jam terbang sudah biasa. Ya itu tadi patokannya. Satu-satunya pengiriman buah naga terbesar itu adalah Banyuwangi. Se-Indonesia. Ketika buah naga di Banyuwangi ini kosong, maka buah naga di Indonesia kosong. Dan lonjakan harga di buah naga itu tinggi sekali. Dari 4.000 ke 20.000 loh, bayangkan. Kalau di luar musim itu bisa 20.000 bahkan 26 untuk tahun ini. Iya. Di awal Agustus itu termahal, pasti mahal itu. Itu kemarin sampai 26.000. 26.000. Itu harga yang paling mahal atau dulunya pernah di atas itu? Kalau dulu sampai 35, 34. Awal-awal ya? Awal-awal ya dulu. Dulu yang lampu baru sedikit. Dulu paling hanya kita, tapi dulu juga biaya perlampuan mahal. Lampu dulu itu satu aja 35.000 dulu. Satu unit lampu? Satu unit 35.000 dengan merek terkenal lah, mahal dulu. Tapi kalau di mana satu unit berapa sih lampunya? Itu kan cuma 13.000 sekarang. Dulu 35.000, saya masang malah 36.000 itu dulu. Berarti kalau pakai lampu dari Panaba seperempat hektar itu habis berapa? Misalnya terima bersih lah. Enggak ada, 20 juta cukup. Cukup ya? Bahkan mungkin nggak nyampe. Tergantung apa namanya ya, daerahnya sih. Maksudnya narik kabelnya jauh nggak? Dengan tiang listriknya. Kemudian terlalu rapat ya tanamannya. Kalau saya sekitar 15 sampai 20. Itulah biayanya. Dulu 30 awalnya. 30 juta lebih lah. Sekarang 15 juta.
Kalau nanti geografisnya kayak di pinggir jalan atau terdekat listrik 15 juta aja Sudah bisa ya. sudah bisa. Oke. Kalau nanam buah naga itu harga yang minimal bisa untung berapa sih Pak harganya? Jangan di bawah 5.000. Jangan di bawah 5.000. Jangan di bawah 5.000. Kalau di bawah 5.000 balik modal aja. Balik modal aja. Sebenarnya di 4.000 sih masih balik modal ya. Sebenarnya ya buah naga itu sebenarnya cuma 2 bulan harga murah. Yaitu di Desember dan Januari. Setelah itu aja. Setelah itu akan mahal terus. Dan sebagian sekarang ini yang diekspos adalah harga murah. Biasanya ngomong aduh harga murah. Murah sambat, larang menengai. Padahal panen larangnya lo 10 bulan. Murahnya lo cuma 2 bulan. Sambate lo ya bisa diketok-ketok nih kan. Apalagi biasanya ya naik harga itu dimulai dengan awal puasa. Oh iya, ada momentum ya. Awal puasa hingga November kemarin aja masih 10.000 bulan-bulan kemarin apa November ya kemarin masih 10.000 masih bagus kan. Nah, turun-turun kan sekarang di Desember ini karena memang biasa sih sebenarnya kalau saya ngeliat biasa sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau harga waktu ada kegiatan keagamaan kayak Imlek itu ngaruh nggak? Ya itu juga ngaruh. Tapi itu biasanya di musim. Oh, iya. Tapi menyelamatkan. Setidaknya menyelamatkan. Iya. Ibaratnya di musim biasanya over kan. Iya. Nanti kalau ada Imlek itu biasanya petani harga nggak jatuh. Tuh. Selama ini kan di Panaba kan ada petaninya, ada juga pedagangnya. Ya. Ngirimnya kemana saja ini? Selain di Jawa Timur? Seluruh Indonesia. Paling jauh di mana? Medan, Batam ada. Papua belum ya. Belum ya? Belum, karena di sana ada petaninya juga. Oh, di Papua ada petaninya. Kalau Papua sih biaya apanya ya? Biaya pengirimnya. Pengirimnya mahal sekali. Lebih baik ekspor lah kalau Papua. Manado bisa. Manado itu perjalanan seminggu. Biasanya kalau Manado itu yang dipetik hijau sampai sana merah. Oh, memang dari sini memang masih hijau di perjalanan akhirnya proses alamiah masuk sampai di lokasi. Itu Manado. NTT mahal terus NTT malahan. NTT mungkin nggak ada buah ya, bukan buah naga aja ya. Ada teman saya pengirim ke sana yaitu buah apa aja dikirim ke sana mahal. Buah naga pun ketika di sini begini di sana masih mahal. Karena memang di sana nggak ada. Oh iya, karena faktor. Sebenarnya kalau NTT kan mungkin cocok. Kan panas di sana. Tapi nggak ada petaninya. Oh, nggak ada petaninya. Jadi buah naga itu dimanapun bisa kok. Iya. Yang nggak bisa itu adalah ilmunya itu yang nggak bisa Karena saya ingat tahun 2017 2018 ketika di Banyuwangi sukses dengan buah naganya. Iya. Ada saudara kita yang di Blitar, Tulungagung, Ponorogo itu cari bibit buah naga ke Banyuwangi. Sampai turus-turusnya tanam di sana. Tapi sekarang mereka sudah tumbang karena ada 2 alasan. Pertama nggak tahu ilmunya. Oh, pokok nandur. Nggak nandur. Mari ngono orang ngerti obat cacar, orang cara membuahkan yang benar itu pertama. Yang kedua adalah nggak bisa jual karena mereka jualnya hanya lokal mereka. Nggak bisa jual seperti Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi sistemnya sudah jalan. Petaninya oke, pedagangnya bisa menembus pasar. Itu yang tidak ada di daerah lain Banyuwangi seperti itu tadi. Adalah sistemnya yang sudah jalan. Ada orang Panaba juga orang Banyuwangi juga. Nanam di Bondowoso, nanam luas, jualnya tetap ke Banyuwangi. Sama Banyuwangi dilempar lagi ke pasar. Karena sudah punya nama, sistem sudah terbentuk, jaringan sudah ada, berarti enak itu. Tapi kalau yang ngembangkan misalnya di luar saya kayak Sulawesi, Kalimantan itu katanya kan banyak yang ngirim turus ke sana. Tapi mereka nggak tahu ilmunya. Yang penting nanam aja ya. Nanam aja. Makanya yang saya takutkan sebenarnya adalah ilmu sih. Tapi ilmu pun tanpa kesinambungan juga saya kira tumbang tinggal menunggu waktu. Sekarang kita nggak usah ngomong daerah lain yang baru belajar. Di Banyuwangi ini aja yang sudah banyak, sistem sudah jalan, yang tumbang juga banyak. Yang sudah ikut Panaba atau di luar Panaba? Di luar Panaba. Luar Panaba. Ya? Kalau orang di Panaba malah memperluas. Orang di Panaba itu malah ditawani. Mereka yang tumbang bingung, sewa nagaku. Orang Panaba itu tugasnya sewa, digarap.
Yang dulunya itu paling cuma seperempat, sekarang hektar-hektaran apa-apa. Rata-rata orang-orang di Panaba itu memang nanam sendiri atau lahan sudah jadi atau setengah jadi terus disewa gitu? Biasanya sih nanam sendiri ya, tetapi kalau ada tawaran bagus dengan sewa murah ya disikat. Biasanya orang-orang yang bingung, orang-orang yang nggak bisa ngerawat, nah, dan di situ. Kalau di Panaba itu banyak ilmu kok. Jadi buah naga itu bukan cuma nanam, ngerawat dan jual, bukan. Di buah naga itu ada sebuah apa ya? Ibaratnya kalau kita nyalakan lampu begini, ada yang harus dilakukan. Harus begini itu ada. Kalau ingin maksimal terus ya. Iya. Memang saya kalau di Panaba itu selalu motivasi di grup itu. Tiap bulan harus gajian. Tiap bulan harus panen itu. Bisa diatur itu? Bisa, harus. Asalkan lahannya banyak ya? Nggak usah, 1 tahan aja tiap bulan harus panen. Nah, minimal berapa kalau bisa setiap bulan panen itu? Kan nggak mungkin seperempat kan? Ya nggak apa-apa sih. Seperempat pun tiap bulan harus panen, bisa. Caranya? Ya tiap kan lampunya kan seperti ini, nyala lampu, matikan akan keluar bunga baru, nyalakan lagi. Berarti tiap bulan itu ada bunga baru. Artinya setelah beberapa pembungaan nanti akan udah usul lah istilahnya. Ya, udah usul. Pasti nikah 3, mari panen sampai bulan ini seperti itu. Bahkan paling 25 hari sekali ya kalau panen ini malahan. Terus yang anggota Panaba pasti dijual di komunitas pedagang Panaba juga kan? Bebas sih. Kalau mereka dapat pedagang yang bagus, terserah. Di luar Panaba nggak masalah. Tapi kayaknya nggak ada pedagang yang lebih bagus di pasar lain di Panaba harganya. Ini kok yang membedakan pedagang di Panaba lebih bagus ini apanya? Harganya yang stabil atau? Karena kita bisa ngatur ritme, tidak memanfaatkan situasi. Pokok anak barang didol, akhirnya melimpah di pasaran, harga anjlok. Yang membedakan itu. Kemudian juga yang saya maksud tidak memanfaatkan situasi adalah biasanya kan pedagang secara umum, mumpung barang oke, tak tuku murah. Yeah. Kalau di mana enggak, malah menasihati, ojo didol dhisik besok lah. Tapi kalau biasanya kan pas butuh. Punya barang mau dijual murah gak dijual pas butuh gimana itu kan tergantung mereka. Cari dana talangan ya. Nah, kalau kan di mana kayak masih aman lah. Makanya saya ingin kemarin waktu kita ketemu dari Menteri Perdagangan kemarin kan. Oh iya. Mas kemarin. Saya akan mengusulkan untuk adanya koperasi besar tentang buah naga di Banyuwangi. Ya itu tujuannya untuk itu. Jadi mengatur ritme secara global di Banyuwangi. Bagaimana kita mengcover seluruh petani buah naga Banyuwangi untuk bisa mengatur, kita edukasi petani yang benar. Nanti kalau over kita ibaratnya tidak ngeluarin barang bareng-bareng, kita atur. Dan itu nanti tugas koperasi adalah itu. Ibaratnya kalau memang gini, kalau memang dia kurang dana ya apa-apa, nggak kita beli dengan harga standar. Ibaratnya nggak boleh 5.000 ya kita beli 5.000, tetapi kita jual besok waktu mahal. Bisa ditarik kalau sudah dipetik. Ya kita ngomong sama pedagang pemiliknya itu tak beli 5.000 sekarang, tapi tak jual seminggu lagi. Oh artinya nggak langsung petik seminggu lagi seperti itu. Iya. Artinya yang penting enek omongin. Ada transaksi lah di situ. Kalau oke ya deal, kalau enggak ya enggak apa-apa kan. Kan kita kan mencari solusi yang terbaik. Terus selain konsen di penanaman sama penjualan, pernah nggak konsentrasi di misalnya pengolahan? Artinya produk turunan dari buah naga. Pernah sih. Jadi gini mas, ekspor pun juga kita pernah menjajaki ya. Loh, di mana? Jadi gini. Ekspor ternyata terlalu ribet. Ribetnya adalah spek untuk ekspor itu harus seperti ini. Buah naganya harus organik. Buah naganya harus seperti ini. Itu yang maksudnya ribet. Buah naganya nggak boleh besar. Yang normal lah. Tanpa pembesar. Ibaratnya pupuknya nggak boleh pakai pupuk kimia. Dan di situ kalau saya hitung-hitung masih rugi petani. Karena satu, monotase kalah. Ya kan? Monotase kalah. Kemudian kedua adalah dengan tanpa pupuk kimia produktivitasnya nggak banyak. Itu secara produktivitasnya sudah kalah. Walaupun dia membeli dengan harga lebih mahal lah ibaratnya. Kalau
dulu sempat ekspor itu berapa per kilonya? Kalau ekspor paling cuma 20.000 itu kalah masih. Kalau ekspor kita berani ekspor, tapi harus ada MOU harga. Kita kontra harga, ada tanda tangan, harganya kita patok di atas 30.000, kemudian 50% uang ke petani. Itu saya berani untuk mengambil itu. Tetapi kalau masih ngambang, harganya belum tahu, terus kemudian speknya yang diminta mereka terlalu tinggi, saya lebih suka di lokal. Di lokal, karena di lokal aja ketika barang buah naga telak 15.000 ya. Harga 15.000 di lokal sama 30.000 di ekspor, menang yang 15.000 loh. Karena di buah naga itu yang konvensional itu beratnya bisa 3 kali lipat. Paling besar berapa ya? Bisa 9 on 1 kilo kan. Sedangkan yang tidak pakai apa-apa paling 3 on. Tidak apa-apa. Walaupun harganya tinggi. Terus saya melihat juga produktivitasnya. Nggak sugem tanpa kimia. Hitung-hitungnya sudah saya hitung itu. Kalau memang besok mungkin ya, kalau kita memang mungkin ada beberapa kebun yang kita arahkan ke sana. Dengan seperti kalau ibaratnya kalau ada kontrak MOU yang berani di atas 30.000, kita berani beberapa kebun kita arahkan ke sana untuk ekspor, dan beberapa kebun kita arahkan ke konvensional. Yang pernah ada tawaran dari negara mana ya? Australia, Eropa, Timur Tengah. Yang paling sulit itu Australia sama Eropa ya. Spek mereka tinggi sekali. Harus organik juga. Kalau Timur Tengah sih masih ada ruang. Banyak sih buyer-buyer itu yang hubungi saya. Iya. Tapi saya kesini aja dulu kita ngomongin yang benar. Kalau cuma datang kesini, ayo kita ngomongin maunya bagaimana. Artinya kalau datang ke sini kan berarti kan serius. Kalau cuma tanya-tanya, nggak usah digape. Itu. Oke, sekarang ini untuk kesimpulan dari Mas Adi dari Panaba, tanam buah naga sekarang ini masih menguntungkan nggak? Masih. Salah satu tanaman yang paling prospek adalah buah naga. Alasannya prospek pasar malah semakin terbuka. Itu pertama. Kedua, bisa hidup 30 tahun tanpa nanam lagi. Kalau perawatannya benar. Ketiga, tiap bulan bisa untuk panen. Dengan cara diatur tadi. Iya, tadi ada ilmunya juga. Makanya kalau bisa, ayo kita gabung ke Panaba, kita nggak pelit ilmu, nanti akan kita edukasi yang benar juga. Oke. Terus untuk pendengar yang kepingin gabung, yang luar Banyuwangi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus orang Banyuwangi. Jadi syarat di sana itu ada ART kita satu ada orang Banyuwangi. Harus Banyuwangi. KTP Banyuwangi ya. Panaba loh, petani buah naga Banyuwangi Iya. Tapi kalau ini nggak gabung hanya sekedar konsultasi dilayani nggak? Nggak apa-apa sih kalau yang belajar. Misalnya yang dari Kediri, dari luar Jawa, hanya konsultasi buka nggak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, paling mereka juga lupa. Nggak ada, sebenarnya banyak sih yang konsultasi. Saya kira malah orang-orang itu saya lihat di Facebook itu malah buahnya sudah bagus, itu saya yakin juga ilmu dari Banyuwangi juga. Nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Terima kasih Mas Adi sudah datang di channel kita. Mudah-mudahan tetap sukses terus untuk Panaba. Terima kasih. Siap.